Halo guys, hari ini settingannya agak beda nih karena gue lagi ada di Barcelona barengan sama Xiaomi Indonesia buat datengin global launch event buat Xiaomi 15 series. Yes, pada time video ini diupload, harusnya kalian udah pada tahu Xiaomi 15 series global version itu akhirnya udah launching guys. Tinggal tunggu aja nih, dalam waktu dekat bakalan masuk ke Indonesia. Yang paling menarik sih sebenarnya varian ultranya ya kayaknya. Kira-kira menurut kalian bakalan masuk juga nggak ke Indonesia? Komen di bawah. Nah, anyway di video kali ini gue mau bahas yang ini dulu nih, Xiaomi 15 yang kita tuh dapat kesempatan buat nyobain selama trip kita di Barcelona. Dari segi unboxing experience, ini familiar banget. Dalam box kita bakalan dapat softcase warna abu, HP-nya, sama kita dapat charger 90 watt dan kabel USB Type-A to USB Type-C. Nah, menurut gue upgrade yang signifikan di Xiaomi 15 kali ini tuh ada di chipset dan juga baterainya. Yang bakalan bikin perubahan dari Xiaomi 14 ke Xiaomi 15 itu kelihatan minor ya. Bodinya mirip, setup kameranya sekilas nggak banyak berubah. Mungkin orang-orang bakalan ngerasa ini lebih kayak sebuah S upgrade kali ya. Tapi justru menurut gue ini langkah yang masuk akal. Terutama kalau soal desain, gue tuh justru suka ketika desainnya kali ini tuh dipakai untuk fokus nge-refine dari iterasi sebelumnya. Jadi nggak berubah secara dramatis setiap generasi just for the sake of looking new atau different gitu. Silhouette desainnya masih sama Xiaomi 14, cuma kali ini yang gue suka di Xiaomi 15, back panelnya itu motifnya jadi frosted glass. Jadi lebih gak gampang buat nyeplak sidik jari, dan juga framenya itu jadi aluminium yang teksturnya matte. Dibanding yang di Xiaomi 14, itu kelihatan kayak chrome atau stainless steel finish gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lebih dekat, sebenarnya di Xiaomi 14, itu tuh framenya kayak lebih boxy gitu pas nyambung ke back panel. Jadi berasa ada jedanya ketika nyambung ke back panel yang sedikit curved. Sedangkan kalau di Xiaomi 15, itu dibuat lengkungan framenya tuh smooth gitu, nyambung ke back panel yang flat. Jadi di jari kayak nggak berasa gitu jedanya. Detail yang kecil, tapi lumayan berpengaruh sama feel yang disampaikan sama HP ini. Walaupun sebenarnya feel genggaman itu masih mostly feel the same. Kamera modul juga sekilas kelihatan sama ya, yang kotak 4 hitam isi lobang gini ala kompor elektrik. Dan mungkin orang-orang bakal notice yang berubah cuma flashnya yang sekarang keluar dari modul kameranya. Sekarang tuh jadi ada di samping. Tapi kalau diperhatiin, detailnya Xiaomi 14 itu gundukan kamera modulnya tuh kayak ada 2 step gitu, kayak tangga. Dimana ada semacam motif yang ngelingkarin kamera modulnya yang dalam pemakaian sehari-hari itu berpotensi untuk ngumpulin debu. Tapi di Xiaomi 15 ini dibikin lebih simple aja, bump dari kamera modulnya, dia tuh kayak dibikin seamless gitu dari kaca back panelnya yang ngelengkung dikit buat nyambung ke kamera modulnya. Yang buat gue tuh kelihatan lebih rapih dan juga elegan. Buat posisi tombol-tombol, port, dan lubang speaker juga masih sama. Dimensi HP dan berat juga terbilang sama, kalaupun beda itu dikit banget. Jadi ya wajar, kalau secara desain itu kelihatan kayak S upgrade. Tapi menurut gue it's actually a good decision untuk bikin desain yang disempurnain biar kelihatan lebih dewasa. Kameranya juga kelihatannya masih sama, co-partnership Leica dengan branding Vario Summilux, di mana main kamera 50 megapikselnya itu masih pakai Light Fusion 900, yang sensornya ini tuh size-nya gede untuk nangkep cahaya lebih banyak. Yang beda, kali ini ada di lensa telefotonya yang punya focal length 60 mm atau setara 2,6x, dibanding sebelumnya di Xiaomi 14 yang 3,2x. Nah, apakah perbedaan dari kedua HP ini cukup signifikan? Kalian coba share pendapat kalian di bawah. Sebagai catatan, sampel dari kamera HP-nya masing-masing gua ambil di color tone yang Leica Vibrant. Dua-duanya sama-sama bisa rekam di 4K 60. Kalau di Xiaomi 15 ada pilihan zoomnya individual lens di sebelah kiri. Dan di Xiaomi 14 belum bisa pindah ke lensa ultrawide. Zoom di Xiaomi 15 sampai 15 kali, dan di Xiaomi 14 sampai 6 kali. Oke. Masih di select manual. Nah, improvement yang menurut gue justru signifikan, itu kali ini ada di chipsetnya yang upgrade ke Snapdragon 8 Elite. Ini tuh performance improvementnya cukup jauh gitu kalau dibandingin sama Snapdragon 8 Gen 3. Dan bahkan performance improvement itu lebih tinggi dibandingin kenaikan per generasi di sebelum-sebelumnya. Tapi buat itu kita nggak perlu bahas dulu di video ini karena gue juga belum cukup waktu buat ngetes benchmark dari HP ini.
Dan yang kedua, baterai di Xiaomi 15 ini akhirnya upgrade ke silicon carbon battery yang kapasitasnya itu 5400 mAh. Ini juga improvement yang sebenarnya signifikan karena sebelumnya di Xiaomi 14 itu kapasitasnya 4600 mAh. Dan yang makin impresif lagi adalah itu dihasilkan di HP yang form factor-nya itu sekarang disebut HP compact gitu, 6,3 inci. Dalam pengetesan gue yang pakai HP ini dari jam 10 pagi, dipakai buat keliling Barcelona, buat ambil banyak foto-foto dan juga video 4K, kalian bisa lihat nih ya, itu 79% pemakaian dari kamera doang. Dan di jam 9 malam, itu baterainya masih sisa 30%. Apakah ini tergolong bagus apa enggak? Well, gue belum bisa nilai, karena HP ini juga nggak gue masukin SIM card, jadi dia tuh connect terus ke portable router atau MiFi, dan aplikasi yang dipakai sepanjang hari itu purely buat shoot video, foto, dan upload ke IG story gitu. Jadi ya, itu dulu guys, first impression gue buat Xiaomi 15 ini. Menurut gue emang secara sekilas, perubahannya tuh kelihatan kayak cuma refinement dari Xiaomi 14, which is not a bad thing, karena kali ini kita bisa ngelihat penyempurnaan dari fondasi yang udah kuat di generasi sebelumnya. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih, perubahan buat varian paling compact di Xiaomi 15 series ini? Coba komen di bawah. Like video ini kalau misalnya kalian suka, dan subscribe kalau misalnya belum. Thank you guys for watching. Nama gue Edwin, see you guys in our next video. Kalau iPhone pas upgrade chipset sama baterai doang, orang-orang juga pada beli.